Selamat siang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat atas pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita mengenal firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur terima kasih Tuhan. Engkau telah memelihara hidup kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Sebentar kami akan mengenalkan firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu, berkati firman-Mu ini. Biar firman-Mu menuntun hidup kami Tuhan. Dalam jalan ini, biar kami dipimpin oleh firman Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, kami hendak mengenalkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Sehingga pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan apa, dipelihara Tuhan. Sudah hari pas hari hidup kita dipelihara Tuhan, sehingga kita boleh merasakan betapa besarnya kasih-Nya Tuhan Yesus kepada kita. Dan apakah yang kita bisa bahas untuk kepada Tuhan yang sudah mengasihi dan memelihara kita, saudara, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada di akhir-akhir kehidupannya. Dia berkata kepada satu muridnya, yaitu Simon Petrus, yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal ke-21 ayat ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan ini dikatakan oleh Tuhan sampai 3 kali, saudara sekalian. Jadi betapa pentingnya, kan diulang sampai 3 kali. Sampai ayat ke-17 dikatakan ketiga kalinya. Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombamu." Saudara-saudara sekalian, banyak kita mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi anak-anaknya, mengasihi saudara dan saya. Dan apakah kita sudah sesuatu yang kita lakukan untuk sudah mengasihi Tuhan, saudara ya? Biar kita koreksi diri kita, saudara-saudara, apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Apa kita lakukan kepada Tuhan? Ya sudah, pertanyaan ini untuk saudara dan saya. Bagaimana kita hidup ini? Sikap kita, apakah kita sudah mengasihi atau Tuhan atau belum? Ya, sampai Tuhan berkata seperti ini. Tuhan berkata juga kepada saudara dan saya, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Ya, saudara sekalian, dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, dengan sikap kita, dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam pelayanan kita di keluarga, itu semua menunjukkan bagaimana kita melayani Tuhan, saudara ya. Bukan hanya di mimbar atau di gereja, tapi kehidupan sehari-hari itu pelayanan yang nyata, saudara. Bagaimana sikap kita di pekerjaan kita, pada sama kita, bahan kita, atasan kita, biar kita menunjukkan kita juga melayani Tuhan dari kehidupan kita pribadi. Ya, Tuhan mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Menggembalakan domba-domba, sudah setiap anak Tuhan diupamakan seperti domba-domba, ya. Ada gembala kecil yang menggembalakan domba-domba. Saudara dan saya ada diangkat Tuhan sebagai gembala-gembala kecil untuk memelihara domba-domba, ya, teman-teman kita yang masih belum kenal Tuhan, yang masih baru percaya Tuhan, biar kita nasihati dengan firman, nasihati dengan hidup kita, jadi contoh bagi mereka, saudara ya. Itu akhirnya mengembalakan kawasan domba-domba Tuhan, saudara ya. Saudara, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan mengatakan sampai 3 kali. Tuhan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Ini dalam bahasa ibaratnya kasih agape, ya, kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih,
tanpa minta balas budi. Kasih yang sesungguhnya murni seperti Yesus mengasihi saudara dan saya, mengasihi umat manusia sampai dia berkorban di kayu salib tanpa meminta balasan apa-apa. Kasih yang rela berkorban. Yesus ada bukti kasih agape waktu dia sampai mati di kayu salib menebus dosa manusia, saudara saya. Tuhan meminta, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan mengasihi engkau Tuhan sampai 2 kali. Tapi yang kasihnya Petrus itu ada kasih phileo, ya, kasih yang ada imbal baiknya, bukan kasih yang agape. Kasih agape itu kasih tetap mengasihi apapun situasi dan kondisinya. Kalau kasih phileo itu ada kondisi yang bagus, yang baik aku mengasihi, tapi kondisi jelek aku tidak bisa mengasihi. Itulah manusia, ya. Baik dia baik sama saya baik sama dia. Kok dia tidak baik, saya tidak baik. Itu bukan kasih agape, itu kasih phileo. Ada imbal baiknya, tapi kasih Yesus, kasih agape. Tuhan mengendaki saudara dan saya memiliki kasih agape kepada sama kita, saudara. Kasih agape, kita mengasihi seorang teman kita, biarpun keadaan bagaimanapun, biarpun dia menyakiti kita, biarpun dia kadang-kadang tidak nurut kita, tetap kita mengasihi, saudara. Ini yang sulit dikerjakan, ya. Tapi kita harus belajar seperti Yesus, mengasihi tanpa pamrih, saudara. Mungkin saudara dijahati, mungkin dibohongi, mungkin dibikin sakit hati, tetap mengasihi seperti Yesus mengasihi saudara dan saya. Saudara, jangan kita membalas, jangan kita dendam, jangan kita sakit hati, tapi serahkan kepada Tuhan, tetap mengasihi orang-orang yang mendukakan kita, saudara. Memang hidup ini tidak mulus, saudara. Kadang-kadang kita tidak ada apa-apa, tidak ada salahnya, dapat masalah, dapat ancaman, dapat hukuman dan sebagainya. Tapi tidak tahu salahnya apa-apa. Tapi Tuhan yang tahu. Biar saudara kita mengasihi orang itu. Jangan mendendam, jangan benci, saudara. Jangan simpan sakit hati. Tapi kita mengasihi orang, semua orang. Orang yang baik maupun orang yang menyakiti hati kita. Biar kita belajar seperti Yesus. Yesus mengasihi semua orang. Orang semua orang mengasihi. Ya saudara, biar kasih agape ini hidup pada saudara-saudara dan saya. Di hati kita, saudara. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang mengasihi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan sesama kita. Ya, biarpun saudara sudah mengasihi berbuat kepada orang lain, seseorang, tapi saudara dibalas dengan yang tidak baik, dibalas dengan tidak adilan, saudara jangan marah, jangan berontak, tetap berdoa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Pembalasan di tangan Tuhan, saudara, tapi tetap mengasihi semua orang. Karena firman Tuhan mengatakan, kasih sama manusia juga kasih ya musuhmu. Itu ajaran Yesus, saudara. Di Injil Matius dikatakan begitu. Biar kita menurut apa yang dikatakan firman Tuhan. Mengasihi sama dan mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Puji Tuhan, biar kata Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Enggak, saudara. Jadi ini satu perintah Tuhan yang sangat penting, sampai 3 kali diulang, saudara. Biar kita belajar mengembalakan domba-domba sekitar kita. Mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita, teman-teman di pekerjaan yang lemah, yang kadang-kadang malas ibadah, biar kita menasihati mereka dengan firman Tuhan, dengan kasih Tuhan. Itu mengembalakan domba-domba sekitar kita. Jadi tidak harus pendeta, sudah tidak harus, tapi saudara sendiri punya tanggung jawab sebagai gembala-gembala kecil di tempat saudara berada. Di tempat kita berada, baik di rumah tangga kita, baik di pekerjaan maupun di sekolah. Biar kita jadi punya domba-domba kecil kita yang kita harus mengembalakan mereka untuk diajak terus setia kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan memberkati saudara dan saya. Jadi saudara, jangan lupa biar kita juga mengasihi Yesus dengan kita mengembalakan domba-domba yang ada sekitar kita, ya. Teman-teman, orang-orang serumah yang dekat kita, itu tanggung jawab kita sebagai gembala-gembala kecil. Domba-domba itu untuk dipimpin datang terus kepada Yesus, saudara. Bukti kita mengasihi Tuhan Yesus, ya, dengan perbuatan yang baik, sikap yang baik, mengasihi yang baik dengan tulus hati,
dengan bukti yang nyata ya. Kita bukan mengasihi di bibir saja, tapi kita mengasihi dengan tingkah laku kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, puji Tuhan. Teman-teman sampai di sini, teman-teman biar kita mengasihi Tuhan dengan perbuatan kita, dengan kasih agape yang sungguh-sungguh untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Segala puji syukur terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Engkau mengasihi kami Tuhan dengan kasih yang agape yang luar biasa. Engkau tak menebus dosa kami, Engkau dipelihara kami Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan, berikanlah kami kasih agape-Mu Tuhan ke dalam hati kami, biar kami bisa mengasihi sama kami Tuhan, seperti Tuhan mengasihi kami. Tuhan, kuatkan hati kami, ampun dosa kesalahan kami, lepaskan segala ego-ego yang jahat Tuhan, bisikan hati kami sebagai mengasihi Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, berkati anak-anak-Mu yang menerima firman-Mu Tuhan, penuhi dengan kasih Tuhan yang hidup kami masing-masing. Kami percaya dan kasih Tuhan kami dapat sukacita, dapat kekuatan dan damai sejahtera. Dan Tuhan semua segala doanya, haleluya, amin.